Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai semua, kenalin nama aku Ibi Hamidah. Di video kali ini aku bakal jelasin atau bahas tentang 3 hal yang bakal aku gunakan untuk ujian SKU penegak laksana. Sebelumnya aku dari Ambalan Wato-Wato Pangkalan SMA Negeri 2 Halmahera Timur. Nah, yang bakal aku jelasin di sini yaitu yang pertama, ada AD dan ART Gerakan Pramuka, yang kedua, sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia, kemudian yang ketiga, peran Indonesia di ASEAN dan PBB. Oke, mungkin kedengarannya emang banyak, tapi tenang, aku bakal jelasin dengan cara yang simple dan mudah dipahami. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, kenapa sih AD dan ART itu bisa ada? Jadi AD dan ART itu bukan sekedar kumpulan aturan ya. Ada 3 nilai besar yang bikin AD dan ART ini disusun, yaitu yang pertama, adanya jiwa kesatria yang patriotik. Nah, pramuka dari dulu memang dibentuk supaya punya semangat bela negara dan jiwa yang kuat. Kemudian yang kedua, ada kesadaran untuk menjaga kelestarian bangsa atau negara Republik Indonesia. Nah, sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, jadi aturan ini disusun supaya pramuka tetap selaras sama nilai-nilai dasar negara kita. Kemudian yang ketiga, pramuka adalah upaya pendidikan kaum muda. Anggaran dasar dan ART ini disusun supaya pembinaan generasi muda itu lewat kegiatan pramuka itu terarah dan punya tujuan yang jelas. Intinya, AD dan ART itu dibuat supaya pramuka tetap kokoh, tertata, dan berjalan sesuai cita-cita bangsa. Kemudian, apa fungsinya? Oke, jadi ada 2 fungsi yang gampang banget dipahami. Yang pertama, sebagai landasan hukum dalam pengambilan kebijakan. Jadi setiap keputusan di pramuka, dari pangkalan sampai nasional itu nggak boleh asal-asalan, harus sesuai AD dan ART. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman kegiatan. Nah, sebagai pedoman kegiatan ini makanya kegiatan pramuka dari Sabang sampai Merauke itu mirip-mirip, karena semua pakai pedoman yang sama. Nah, sedikit fakta penting nih. Nama organisasinya adalah Gerakan Pramuka, yaitu Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana. Tugas pokoknya yaitu sesuai Pasal 5 Anggaran Dasar adalah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan untuk menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, dan mampu mengisi kemerdekaan. Sifat gerakan pramuka ini penting banget ya. Pramuka itu sukarela tanpa membeda-bedakan ras, suku, golongan, dan agama. Dan ini ada di pasal 7 Anggaran Dasar. Nah, sekarang kita masuk ke isi AD dan ART Gerakan Pramuka. Tapi aku bakal jelasin versi yang paling ringkas, biar nggak bikin kalian pusing. Nah, yang pertama, Anggaran Dasar yang berlaku saat ini itu hasil Monas 2013 yang terdiri dari 12 bab dan 62 pasal. Kalau mau gampang ingatnya, bayangin aja anggaran dasar ini dalam 3 kelompok besar. Yang pertama, bab 1 sampai 3 ini berisi tentang identitas organisasi, asas, tujuan, dan sifat gerakan pramuka. Kemudian bab 4 sampai bab 6 itu membahas pendidikan kepramukaan, struktur organisasi, dan sistem musyawarah. Kemudian bab 7 sampai 12 itu menjelaskan tentang atribut, hak, dan kewajiban, kemudian pendapatan organisasi sampai pembubaran dan penutup. Ada beberapa pasal yang penting banget dan biasanya sering ditanyain pembina, yaitu pasal 1, pasal 4, pasal 5, dan pasal 7, juga pasal 8. Itu wajib kamu pahami lebih dalam ya. Kemudian selanjutnya ART atau anggaran rumah tangga. Kalau AD itu ibarat fondasi rumah, maka ART itu petunjuk teknis cara menggunakan rumahnya. ART ini lebih detail dan terdiri dari
11 bab dan 133 pasal. Isinya menjelaskan aturan teknisnya seperti sistem pendidikan, rapim atau dan rapat kerja, kemudian organisasi di setiap tingkatan, kemudian atribut lengkapnya, kemudian pendapatan dan kekayaan, kemudian hal-hal teknis lainnya. Kalau AD itu fondasi rumah, ART itu kayak furnitur, aturan penggunaan, sampai tata cara hidup di dalam rumahnya. Nah, kenapa setiap kegiatan perkemahan itu wajib ada struktur dewan ambalan? Kenapa atribut seperti baret, hasduk, tanda kecakapan itu punya aturan sendiri? Kemudian juga kenapa ada Raimuna dan sebagainya. Nah, semua itu ada dasarnya di AD dan ART. Jadi kegiatan kita itu bukan asal-asalan, semua sudah diatur biar rapi dan punya tujuan. Nah, jadi itu dia penjelasan singkat tapi jelas tentang AD dan ART Gerakan Pramuka. Mulai dari latar belakangnya, fungsinya, dan juga bab-bab penting sampai contoh penerapannya. Kemudian kita lanjut ke sejarah kepramukaan dunia dan Indonesia. Nah, gerakan kepramukaan dunia dimulai oleh seorang tokoh asal Inggris bernama Lord Robert Baden-Powell. Nah, pada awalnya, beliau adalah seorang perwira militer yang menulis buku berjudul Ace to Scouting, yang sebenarnya digunakan untuk pelatihan kepanduan militer. Namun, buku ini justru banyak dibaca oleh para remaja Inggris, sehingga Baden-Powell itu terinspirasi untuk membuat kegiatan kepanduan yang khusus untuk pemuda. Pada tahun 1907, beliau menyelenggarakan perkemahan pertama di Pulau Brownsea, Inggris. Itu perkemahan inilah yang dianggap sebagai awal mula berdirinya gerakan pramuka. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1908, Baden-Powell menerbitkan buku Scouting for Boys yang berisi panduan-kepanduan, nilai-nilai karakter, dan keterampilan hidup. Buku ini menjadi dasar gerakan pramuka di berbagai negara juga. Nah, sejak saat itu, gerakan kepramukaan berkembang pesat ke seluruh dunia. Dan pada tahun 1920, diadakan Jambore Dunia pertama di London, Inggris, tepatnya di Olympia Hall. Sekaligus dibentuk organisasi kepanduan internasional bernama World Organization of the Scout Movement, atau singkatannya WOSM. Nah, kemudian gerakan kepramukaan masuk ke Indonesia itu pada masa Hindia Belanda, sekitar tahun 1912, dengan nama Netherlands Panderij Organisasi atau NPO. Namun pada masa ini, kegiatan kepanduan masih dipengaruhi oleh pemerintah kolonial. Kemudian setelah itu berdirilah banyak organisasi kepanduan di Indonesia, seperti contohnya Javans Panderij Organisasi atau JPO. Kemudian semangat kepanduan semakin kuat setelah Indonesia merdeka. Nah, pada tahun 1961, pemerintah menyatukan seluruh organisasi kepanduan menjadi satu wadah yang disebut Gerakan Pramuka. Tanggal pentingnya adalah 14 Agustus 1961 yang kita peringati sebagai Hari Pramuka. Pada tanggal ini, Presiden Soekarno secara resmi itu melantik Gerakan Pramuka dan menyatukan kepanduan Indonesia di bawah satu bendera dan satu organisasi. Nah, gerakan pramuka ini bertujuan untuk membentuk manusia yang berkarakter, berakhlak, disiplin, mandiri, dan memiliki keterampilan hidup melalui kegiatan yang menyenangkan dan juga menantang. Pramuka itu bukan hanya sekedar belajar
tali temali atau baris berbaris, tetapi juga belajar kepemimpinan, kemudian kerjasama dan tanggung jawab. Lanjutnya, sekarang ini aku bakal jelasin yang terakhir, yaitu tentang peran Indonesia dalam ASEAN dan PBB. Nah, ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation itu berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. ASEAN lahir ini karena ada faktor, yaitu faktor internalnya berupa keinginan negara-negara Asia Tenggara untuk bersatu setelah sama-sama pernah dijajah, serta faktor eksternalnya, yaitu seperti peran Vietnam dan upaya dominasi Tiongkok di kawasan Asia Tenggara. Saat ini hampir semua negara Asia Tenggara itu menjadi anggota ASEAN. Nah, ASEAN berdasarkan keanggotaan terbuka dan memiliki prinsip penting seperti saling menghormati, kedaulatan, tidak ikut campur urusan dalam negara-negara lain, kemudian penyelesaian konflik itu secara damai, serta kerjasama yang efektif antar negara. Nah, tujuan utamanya antara lain yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan sosial, kemudian meningkatkan perdamaian regional, memperkuat kerjasama antar negara, serta menjalin hubungan yang baik dengan organisasi internasional lainnya. Nah, Indonesia sendiri memiliki peran besar dalam ASEAN. Indonesia pernah menjadi tuan rumah berbagai KTT ASEAN, dan Jakarta menjadi lokasi tetap sekretariat ASEAN. Indonesia juga menjadi salah satu pemrakarsa ASEAN, serta pernah memiliki Sekretaris Jenderal ASEAN pertama, yaitu Letjen HR Darsono. Indonesia ini juga aktif dalam proyek kerjasama pangan, pertanian, dan industri. Nah, selain itu, Indonesia berperan sebagai mediator perdamaian, misalnya melalui Jakarta Informal Meeting untuk menyelesaikan konflik Kamboja. Indonesia juga mendukung adanya kawasan Asia Tenggara yang damai dan bebas melalui konsep GOPFAN, serta pernah menjadi ketua berbagai forum penting seperti ASEAN Defense Minister Meeting. Sementara itu, di PBB adalah organisasi internasional terbesar yang bertujuan menjaga perdamaian dunia, mengembangkan kerjasama internasional, dan menegakkan hukum internasional. Nah, Indonesia menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September tahun 1950. Nah, Indonesia sempat keluar dari PBB pada tahun 1965 karena konflik politik dengan Malaysia. Namun kembali bergabung pada 28 September 1966. Nah, dalam PBB, Indonesia memegang banyak peran penting. Indonesia pernah 3 kali menjadi anggota tidak tetap. Kemudian Dewan Keamanan PBB, Indonesia juga aktif mengirim pasukan Garuda sebagai penjaga perdamaian dunia. Di bidang diplomasi, tokoh Indonesia seperti Adam Malik pernah menjadi ketua sidang Majelis Umum PBB Indonesia. Indonesia juga pernah memimpin Komisi HAM PBB dan bahkan terpilih sebagai anggota Dewan HAM beberapa periode. Nah,
Selain itu, Indonesia juga dipercaya memegang beberapa posisi strategis seperti wakil presiden sidang majelis umum dan ketua berbagai komisi PBB. Ya, mungkin itu saja. Semoga dapat dipahami. Kalau kalian suka sama video kayak gini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pramuka.